Yang ketujuh, penyusutan aktiva tetap, yaitu penurunan nilai manfaat aset. Coba diingat dulu, apa itu aktiva atau aset tetap? Dilihat lagi catatannya. Aset tetap ada dua jenis, yaitu ada aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya seperti kendaraan, peralatan, tanah, gedung, dan sebagainya. Sedangkan aset tetap tidak berwujud contohnya seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya. Ya, coba dibuka lagi catatannya, diingat-ingat dulu, ya. Kembali lagi ke sini, penyusutan aktiva tetap. Yang namanya aktiva atau aset tetap, ketika digunakan terus-menerus, maka nilai manfaat atau nilai fungsinya akan berkurang. Misalnya seperti mesin fotokopi. Ketika masih baru, mesin fotokopi tersebut berarti semuanya masih baru, baik itu dari tintanya, mesinnya, dan semuanya, ya. Kemudian, ketika digunakan secara terus-menerus, nantinya tintanya kan akan habis, kemudian mesinnya pasti fungsinya akan berkurang, maka nantinya akan ada pemeliharaan, ya. Jadi seperti itu. Yang namanya aset tetap, ketika digunakan terus-menerus, maka nilai manfaatnya akan berkurang. Dan itulah yang dinamakan penyusutan. Ya, jadi di akuntansi ini kita perlu menghitung penyusutan aktiva tetap tersebut setiap periodenya. Kita lihat soal yang ada di slide. Perhatikan, pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat peralatan 125 juta. Berdasarkan kebijakan akuntansi, diperoleh keterangan bahwa peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Nah, di sini soalnya ada kata-kata disusutkan. Nah, berarti ini merupakan transaksi penyusutan aktiva tetap. Ya, apa yang disusutkan? Peralatan di sini. Peralatan disusutkan 10%. Nah, berarti nanti perhitungannya 10% dikali peralatan, dilihat di neraca saldo, ya. Nah, ini jurnal penyesuaiannya untuk penyusutan. Beban penyusutan peralatan bertambah di debit pada akumulasi penyusutan peralatan, bertambah di kredit sebesar 12.500.000. Nah, ini 12.500.000 perhitungannya dari ini ya tadi. 10% dikali 125 juta. Jumlah peralatan yang ada di neraca saldo. Untuk lebih jelasnya, kita buka lagi soal yang ada di buku paket halaman 238. Kita lihat di titik yang paling bawah. Penyusutan peralatan fotografi 20% dan peralatan kantor 10% per tahun. Nah, di sini kata kuncinya adalah penyusutan. Berarti ini adalah transaksi penyusutan aktiva tetap sesuai apa yang kita bahas tadi, ya. Nah, di sini berarti nanti akan kita catat dua jurnal. Ada penyusutan peralatan fotografi dan penyusutan peralatan kantor. Dilihat ya, ini ada persentasenya masing-masing. Jadi, nanti kita hitung. Sebelumnya, kita lihat dulu peralatan fotografi di neraca saldo berapa? Sebesar 480 juta. Berarti perhitungannya 20% atau 20/100 dikali 480 juta. Nah, dihitung. Kemudian, peralatan kantor dilihat di neraca saldonya berapa? Sebesar 115 juta. Berarti perhitungannya 10% atau 10/100 dikali 115 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya seperti ini. Jurnal yang pertama, beban penyusutan peralatan fotografi di debit pada akumulasi penyusutan peralatan fotografi di kredit sebesar 96 juta. Jurnal yang kedua,
beban penyusutan peralatan kantor bertambah di debit pada akumulasi penyusutan peralatan kantor bertambah di kredit sebesar 11.500.000. Dan ini perhitungannya. Oke. Jadi, pada jurnal penyesuaian penyusutan aktiva tetap, jurnalnya ini ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Yang di belakangnya ini disesuaikan akunnya, nanti di soalnya, apa yang disusutkan. Kalau misalnya yang disusutkan kendaraan, berarti jurnalnya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Ya, seperti itu ya. Jadi yang tetap adalah ini. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Semoga bisa dipahami ya teman-teman.